Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya di sini akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri Chief Lentana. Yang kedua, Sri Darsyani. Yang ketiga, Sanas Alyawafik. Yang keempat, Siti Anesia. Yang kelima, Titri Putri Utami. Adapun tujuan dari pemeriksaan protein total yaitu yang pertama untuk mengetahui apa itu protein total, yang kedua untuk mengetahui mengapa pemeriksaan ini dilakukan, yang ketiga untuk mengetahui cara melakukan pemeriksaan protein total. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang protein, yang dimana protein atau akar kata dari proteios dari bahasa Yunani yang artinya pertama atau utama, yang dimana protein adalah senyawa organik kompleks berbobot tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein juga merupakan molekul yang menyusun lebih dari separuh bagian sel. Protein menentukan ukuran dan struktur sel sebagai komponen utama dari sistem komunikasi antar sel, serta sebagai katalis berbagai reaksi biokimia di dalam sel. Sebagian besar aktivitas penelitian biokimia tertuju pada protein, khususnya hormon, antibodi, dan enzim. Kemudian kita masuk pada protein total, yang dimana protein total adalah suatu plasma protein yang disintesis terutama di sel parenkim hati, sel plasma, kelenjar limfa, dan sumsum tulang. Total protein terdiri dari albumin, pembentuk antibodi, hormon, enzim, faktor hemostasis, pertumbuhan dan perbaikan jaringan, dan pH buffer. Protein berkaitan dengan beberapa bahan seperti bilirubin, asam lemak, obat, dan hormon selama dalam sirkulasi darah. Selanjutnya yaitu pemeriksaan protein total. Pemeriksaan total protein yang terdapat dalam serum atau plasma terdiri atas albumin, globulin, dan lain fraksi yang protein yang kadarnya sangat rendah. Pemeriksaan protein menggunakan chemistry analyzer dengan metode Biuret yang memiliki prinsip kerja yaitu persamaan warna dengan ion tembaga, di mana protein dalam serum bereaksi dengan ion tembaga dalam suasana alkalis atau basah, sehingga membentuk senyawa kompleks berwarna ungu yang intensitas warna sebanding dengan kadar total protein dalam darah. Adapun pemeriksaan protein total, adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama mikropipet 1000 mikroliter dan 10 mikroliter, yang kedua ada tip biru, yang ketiga ada tip kuning, keempat ada chemistry analyzer, yang kelima ada stopwatch, keenam ada tisu, ketujuh ada tabung reagen, 8 ada reagen standar, 9 ada reagen blanko, 10 ada reagen sampel, 11 reagen Biuret, dan 12 adalah serum darah. Pemeriksaan protein totalnya dilakukan dengan yang pertama itu kita akan memipet reagen Biuret sebanyak 1 ml ke dalam tabung blanko, tabung standar, dan tabung sampel. Lalu kita akan memipet lagi reagen standar sebanyak 10 mikroliter dan dimasukkan ke dalam tabung standar lalu dihomogenkan. Kemudian sebanyak 10 mikroliter sampel dipipet dan dimasukkan ke dalam tabung sampel. Setelah itu diinkubasi selama 10 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian tabung blanko, tabung standar, dan sampel di-running pada alat chemistry analyzer. Maka masing-masing hasil dari running akan tertera pada layar. Setelah itu untuk nilai rujukannya pada orang dewasa yaitu 6,0 hingga 8,0 gram per desiliter. Lalu untuk pada bayi prematur yaitu 4,2 hingga 7,6 gram per desiliter. Lalu untuk pada bayi yang baru lahir yaitu 4,6 hingga 7,4 gram per desiliter. Lalu pada bayi yaitu 6,0 hingga 6,7 gram per desiliter. Dan pada balita yaitu 6,2 hingga 8,0 gram per desiliter.
Berikut adalah cuplikan pemeriksaan total protein dalam laboratorium.